Ayo kita bikin ikan masak lemah khas Bengkulu yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ikan masak lemah dengan bumbu santan yang rasanya enak dijamin semua suka. Resep yang satu ini, ikan masak lemah dengan bumbu santan, ini adalah salah satu masakan tradisional khas Bengkulu dan sekitarnya. Yang dari daerah Bengkulu mana nih suaranya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, di sini bahan utamanya aku siapkan ikan mas sebanyak 2 ekor atau sebanyak 500 gram. Lanjut di sini pertama-tama aku mau cuci sampai bersih untuk ikan masnya. Nah, teman-teman, biasanya kalau kalian suka menemukan dengan ikan mas seperti ini, biasanya kalian suka dimasak seperti apa nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ikan masnya aku beli di pasar dengan dalam keadaan yang segar, yang masih benar-benar segar ya. Jadi kita pilih untuk sebagai bahan utamanya pakai ikan mas yang segar. Serta aku pakai perutnya juga seperti ini, tapi diingatkan kembali untuk mencuci perutnya harus sampai benar-benar bersih teman-teman. Jangan sampai dia masih nanti ada rasa pahitnya ya. Jadi kita cuci ikannya sampai benar-benar bersih, dan dikhawatirkan empedunya pecah dan tertinggal, itu nanti akan mengacaukan semua rasa karena ada rasa pahitnya. Nah, ini dia ikan masnya sudah dicuci bersih berserta dengan perutnya. Kemudian aku beri untuk bumbu marinasinya pakai dari desaku sebanyak 2 sendok teh. Nah, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak untuk memarinasi ikannya. 2 sendok teh sudah cukup. Kita campurkan sampai merata, kemudian aku tutup dan sisihkan. Kita diamkan ya. Kemudian lanjut, aku siapkan di sini ada perbawangan untuk kita bikin bumbu masak lemahnya. Nah, teman-teman perhatikan ya cara memasak bumbu lemahnya nanti supaya nanti rasanya jauh lebih enak dan benar-benar ini masakan khas dari daerah Bengkulu dan sekitarnya, salah satu masakan tradisional Indonesia. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget aku cuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai ya. Dikhawatirkan takutnya masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi kita pastikan untuk mencuci sampai bersih supaya aman dan terhindar dari racun pestisidanya. Nah, lakukan pencucian untuk yang kedua kalinya. Ini semua bumbunya harus dalam keadaan bersih ya. Oh ya teman-teman, di sini Dapur Om Not bikin masakan ikan masak lemah dengan bumbu santan ya. Kalau yang versi lainnya ada yang tanpa menggunakan santan. Jadi seperti dibikin sambal gitu, dan itu juga jauh lebih enak. Tapi di sini Dapur Om Not kasih resepnya untuk pakai santan supaya nanti rasanya jauh lebih enak, rasanya lebih autentik, tradisional ya. Nah, segini sudah cukup untuk bumbunya, sudah dicuci bersih. Ini dia bumbunya yang harus disiapkan: bawang putih 4 siung, bawang merah 8 buah, cabai rawit merah 8 buah, cabai merah keriting 8 buah. Nah, pertama-tama di sini aku mau potong-potong dulu untuk bawang putihnya. Kita potong-potong diperkecil menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kita potong-potong semua ya, termasuk bawang merahnya juga sama. Dipotong, dibelah saja menjadi 2 bagian seperti ini. Ini gunanya supaya nanti lebih gampang untuk dihaluskan dalam blender ya. Untuk cabai rawit merahnya juga sama, dibelah menjadi 2 bagian. Dan untuk cabai merah keriting dipotong-potong juga diperkecil. Nah, kemudian siapkan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus teman-teman, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah halus banget ya. Dan siapkan santan kental kelapa 65 ml atau dalam kemasan seperti ini ya. Ini aku pakai dari Sasa. Nah, ini dia teman-teman, apa itu lemea? Nah, ini adalah lemea teman-teman. Lemea itu adalah khas bahasa dari Bengkulu teman-teman. Nah, lemea itu adalah rebung yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini, direndam di dalam toples, dituangkan air 150 ml, dan difermentasi selama 1 minggu. Jadi ini adalah lemea asam atau rebung asam yang sudah siap untuk kita gunakan sebagai campuran untuk masakan seperti ikan dengan ikan air tawar lainnya. Ini aromanya yang pekat dan harum ya bagi yang cocok. Nah, kemudian lanjut di sini aku beralih ke ikan mas yang dimarinasi. Kemudian kita goreng ikan masnya dengan minyak yang cukup dan panas.
Kita goreng ya semuanya, 2 ekor ini masuk. Ini sengaja teman-teman ikannya tidak aku potong ya, jadi kita dalam 1 ekor utuh seperti ini supaya nanti tampilannya lebih bagus. Nah, digoreng sampai matang teman-teman. Untuk ikannya segini sudah cukup ya. Ikan masnya sudah digoreng dengan matang. Kemudian ini minyaknya sudah aku kurangi. Kita tumis bumbu halusnya yang di blender tadi. Di tahap seperti ini paling penting untuk menumis bumbunya sampai benar-benar matang, sampai dia nanti kering dan pecah minyak gitu ya teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah matang. Saatnya aku masukkan untuk lemea asamnya atau rebung asamnya beserta airnya. Jadi aku masukkan semua ya. Tambahkan garam 2 sendok teh, kemudian kaldu jamur 2 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai merata. Oh ya teman-teman, ini karena kita menggunakan air dari rebung asamnya atau lemea asam 150 ml. Jadi jangan dulu menambahkan air ya. Kita masak dulu sampai rebungnya matang. Didiamkan sesaat sampai mendidih seperti ini untuk proses mematangkan rebungnya. Diaduk-aduk sesekali seperti ini. Nah, kalau dia sudah nanti mulai asat, kita tambahkan lagi air. Tapi nanti ya, kita masak dulu sampai dia benar-benar asat. Nah, ini aromanya sudah wangi banget teman-teman. Didiamkan sesaat kemudian diaduk-aduk kembali. Jadi pastikan untuk lemeanya atau rebung asamnya matang ya. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 100 ml dan masukkan santan kental kelapanya. Kita aduk-aduk, kacau-kacau sampai tercampur merata. Kalau sudah masuk santan kental, ini aromanya makin sedap dan makin autentik teman-teman. Dan rasanya itu nanti enak banget ya. Didiamkan sesaat, ini proses untuk mematangkan santannya. Kita aduk-aduk lagi, tetap menggunakan api sedang ya. Kemudian masukkan ikannya. Nah, ini sudah masuk ikannya, kita campurkan dengan lemeanya atau rebungnya. Dibolak-balik ikannya ya, supaya nanti kuah santannya untuk bumbu lemeanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, segini sudah cukup. Ikan masak lemeanya sudah matang. Sudah siap disajikan dan tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman. Ikan masak lemea yang benar-benar rasanya otentik, enak banget. Perpaduan dari asam lemeanya atau rebung asamnya ini mantap banget ya dengan menggunakan bumbu santan dan menggunakan penyedap rasa yang cukup untuk kita tambahkan. Bahkan menyatu banget dengan ikan mas seperti ini. Disandingkan dengan ikan mas seperti ini cocok banget ya. Dan ini bisa salah satu menjadi bikin lahap makan, bikin kalap makan. Siapkan nasi sebakul pokoknya. Rasanya enak banget ya. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.